Salam, selamat pagi. Saya harap kabar kita semua baik-baik saja dan selamat datang dalam pertemuan yang kedua atau ketiga sekarang. Ya. Saya ingin Anda mematuhi petunjuk saya di WA tentang yang pertama, Anda harus menyiapkan proyektor di kelas dan menonton bersama-sama tayangan ini. Kemudian ketua kelas akan memimpin dalam doa dan memulai acara kalian dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan saya. Jika minggu lalu Anda sudah memperhatikan RPS yang telah saya sampaikan dalam video sebelumnya, maka Anda dapat memperhatikan pada RPS yang kedua atau ketiga. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan bagian 2 RPS itu akan kita uraikan dalam perkuliahan pada pagi ini. Ya, tentu saja kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip penafsiran nubuatan dalam kitab suci, nubuatan khususnya eskatologi. Jelas nubuatan yang sampai hari ini belum tergenapi, ya, belum tergenapi. Sehingga sasaran kita mahasiswa mampu memahami prinsip penafsiran Alkitab yang tepat, ya. Kalau Anda sudah mendapatkan materi saya, secara khusus kita melihat teks kitab suci tentang nubuatan adalah real, akan terjadi demikian. Nah, sehingga pada hari ini jelas mahasiswa mampu menjelaskan tentang juga perjanjian antara Allah dengan bapak-bapak leluhur gereja pada zaman dulu, baik itu Abraham, Musa, Daud, nabi-nabi, Salomo dan lain-lain. Nah, bagaimana Anda nanti menafsirkan bagian-bagian teks nubuatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran yang sederhana, layak dan dapat dipercaya. Ya, perhatikan, saya sudah memberi materi pada waktu itu kalau tidak salah, ya. Anda perhatikan di layar bagaimana metode penafsiran nubuatan yang harus kita ketahui. Saudara-saudara, tidak sembarang kita dapat menafsir sebuah Alkitab. Dikatakan nubuat adalah bagian terpenting dari firman Allah dan harus dipelajari dengan serius, ya. Kebanyakan orang berpikir bahwa tidak peduli tentang nubuatan, ya. Mereka acuh tak acuh terhadap bagaimana memikirkan nubuatan itu. Bagi mereka itu tidak terlalu penting, ya. Ada kelompok pertama yang demikian, tapi ada kelompok yang kedua yang beranggapan bahwa studi penafsiran terhadap nubuatan hanyalah untuk konsumsi para intelektual, ya. Jadi bagi orang awam sederhana dirasa tidak penting, termasuk teman-teman yang maaf kata dari Prodipak menganggap bahwa menyelidiki Alkitab seperti ini tidak perlu. Ya, ada pernah saya dengar dulu demikian. Nah, sehingga masalah perkara teologi ini melulu hanya prodi teologi saja yang pikirkan. Padahal sebagai guru Pak itu menyampaikan nilai-nilai teologi kepada peserta didik di lapangan. Jadi sangat penting. Kemudian kelompok yang berusaha sebaik mungkin mempelajari nubuatan Alkitab dan menjadikannya berarti bagi hidup orang-orang beriman. Saya kira saya berdiri pada kelompok yang ketiga. Jadi nubuatan tidak dipandang sebagai ilmu, tetapi merupakan bagian dari iman yang penting untuk diketahui secara benar dan tepat, ya. Nah, sehingga saudara, saya ingin kita melihat bahwa bagian nubuatan-nubuatan itu, ya, harus dipelajari dengan serius.
Jadi semua kita harus secara konsisten dan serius mempelajari tentang nubuatan. Ya, ada 3 pendapat. Ya, tadi kita sudah melihat bahwa mereka memang tidak peduli dengan bagian nubuatan-nubuatan tersebut. Saya harap kita bisa menjadi kelompok yang berusaha sebaik mungkin untuk mempelajari nubuatan Alkitab dan menjadikannya berarti. Ya, saya kira kita berada dalam kelompok yang ketiga ini. Ya, saudara, tolong perhatikan dan selidiki kitab suci dengan baik. Mengapa kita penting mempelajari nubuatan Alkitab? Perlu diketahui bahwa nubuatan dalam Alkitab itu besar porsinya. Nah, kurang lebih 30% dari nubuatan Alkitab, 70%-nya itu sudah tergenapi. Ya. Maka kita percaya, ya, sisa dari 30% ini sudah pasti Tuhan akan menggenapkannya di masa-masa yang akan datang. Jikalau nubuatan terdahulu digenapi, maka nubuatan yang sekarang juga yang akan datang yang belum tergenapi juga pasti tergenapi. Yang kedua, itu sebagai perintah Tuhan. Ya. Untuk menyelidiki perintah Tuhan supaya orang percaya mempelajari nubuatan, baiklah selidiki ayat-ayat berikut. Nah, coba Anda membuka Yohanes pasal 3 ayat 59. Silakan dibaca, diselidiki. Dan 2 Timotius, Yesua 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 3. Jika Anda selidiki bagian-bagian ini, ya, ini semua memiliki penekanan bahwa setiap bagian firman Tuhan yang Anda selidiki itu sangat bermanfaat. Perhatikan, Timotius mengatakan bahwa segala firman itu bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, saudara, firman Tuhan tentang nubuatan tetap bermanfaat juga untuk mendidik kita tentang masa depan atau masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu ini sangat penting sekali. Ya. Oke. Yang ketiga, mengukuhkan iman kita pada Alkitab. Bayangkan saudara, kalau ayat-ayat Alkitab tentang nubuatan tidak ada satupun yang tergenapi, maka yang terjadi adalah Anda akan menyadari bahwa sia-sia saja Alkitab itu untuk dipercayai. Tetapi sampai hari ini Alkitab dapat membuktikan dirinya adalah kitab suci yang konsisten, yang membuatkan sesuatu dan menggenapinya pada masa yang telah ditentukan tersebut. Sudah jelas, ya. Ini menguatkan iman kita. Contoh misalnya tentang pembuangan bangsa Israel di Babel, itu sudah dibuatkan oleh oleh Allah kepada Bapak Abraham, ya, pada Musa, dan itu tergenapi. Itu membuat iman kita semakin kokoh, tidak goyah, ya, luar biasa. Nah, yang keempat, membuktikan kebenaran penafsiran literal. Saya mengakui bahwa penafsiran literal adalah penafsiran yang lebih objektif terhadap kebenaran-kebenaran eskatologis. Jadi bagaimana dimaksud dengan penafsiran literal? Yaitu mengartikan maksud teks secara normal atau wajar. Jadi tidak menambah-nambah, mengalegorikan, mensimbolisasikan, itu tidak. Ya, apa adanya. Tidak perlu sebuah teks nubuatan diputarbalikan untuk mencari arti yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Tidak perlu ditafsirkan secara alegori. Ya, alegori itu ya mungkin Anda sudah tahu, itu penafsiran yang saya katakan mungkin agak berlebihan. Sama seperti orang yang menganggap bahwa diri mereka itu merupakan sumber dari penafsiran teks, itu adalah keliru dan salah. Ya, saya harap
kita semua tidak ada dalam golongan pemikiran yang demikian. Ya. Jadi ayat yang ini nanti Anda boleh baca dalam kelompok atau diskusi kelas. Silakan sambil melihat video Anda membaca ini sebagai referensi pendukung yang lainnya. Ya. Kita lanjutkan lagi. Yang kelima, perspektif ilahi tentang sejarah dunia terungkap. Bagaimana kita melihat masa depan dunia dari awal sampai akhir itu terlihat di dalam penafsiran nubuat teks kitab suci, sehingga kita dapat melihat sejarah dan kaitannya dengan peristiwa baik masa lampau, masa kini maupun yang akan datang. Dan dalam sejarah terdapat 3 perspektif: theological view, permissive will, dan directive purpose. Ya, itu dalam bahasa Inggris yang berarti sudut pandang teologi, kemudian kehendak Allah, kemudian tujuan. Ya. Dari perspektif sejarah terjabarkan bagaimana kita melihat nubuatan yang Alkitabiah akan berikan perspektif yang benar tentang sejarah zaman sekarang, sehingga kita bisa melihat masa depan, masa di mana Tuhan menyatakan rencana sesuai dengan apa yang dijanjikannya tersebut. Nah, saudara, kalau kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, ada satu nubuatan yang diturunkan baik oleh nabi-nabi terdahulu, kemudian raja-raja, kemudian setelah itu datang Yesus dan juga rasul-rasul yang menubuatkan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman tersebut. Nah, ini pula yang menandaskan kita pada pengharapan kita di masa yang akan datang tersebut. Saudara-saudara, bagi kita seperti tugas yang Anda sudah pilih judul makalah itu, saya harap Anda sudah milih ya. Ada Denny, kemudian Arianto kalau tidak salah ya. Siapa lagi? Ruth sudah memilih judul-judul di situ. Endang juga ya. Saya harap yang lain dapat dengan lego memilih sisa dari judul tersebut, judul makalah yang sudah saya tetapkan minggu lalu. Ya, ini menjadi bagian saudara yang saudara harus perhatikan. Saya harap Anda pada hari ini nanti akan diberikan tugas ya. Nanti akan saya jelaskan tugas saudara di bagian yang terakhir ya. Nah, oke. Berikutnya ya, sebentar kita akan masuk kepada slide berikutnya. Ini tadi ya, perspektif akhir zaman terungkap ya, dengan mempelajari hal yang akan datang. Contoh misalnya ada satu pertanyaan yang muncul, kemanakah kita setelah kalau kita mati, kalau seseorang percaya mati ya. Ada yang mengambil judul kehidupan dalam penantian. Jadi ketika orang mati menunggu ke surga, dia akan berada dalam tempat penantian. Mungkin ada yang mengambil tugas itu, nanti saya kurang tahu ya siapa yang mengambil itu. Ya. Jadi melalui pelajaran eskatologi kita memiliki pandangan hidup yang seimbang dan sikap yang benar terhadap hidup ini. Perhatikan bahwa kita menjadi manusia yang saya rasa tidak sekedar memikirkan dunia ini ya, tetapi pikiran kita jauh ke sana. Karena apa? Pengharapan kita tentang eskatologi itu benar-benar menjadikan kita satu pribadi yang bukan hanya mengharapkan hidup di dunia ini, tetapi hidup yang akan datang ya. Kan enak tuh kita mengetahui tentang kehidupan dunia, tetapi juga kita mengetahui pengharapan hidup di masa yang akan datang. Nah, luar biasa. Nah, yang ke-8, ini adalah akhir dari penyempurnaan teologi biblika, sehingga pemahaman tentang nubuatan adalah merupakan sentuhan akhir. Tidak lengkap kalau sebuah pembelajaran teologi yang tidak disertai dengan
yang namanya eskatologi. Mau belajar teologi apapun, tapi eskatologi belum ada semacam makanan penutup dari sebuah pembelajaran teologi. Oleh sebab itu, memang bagian ini adalah bagian yang sangat penting, ya. Jika ada pertanyaan saudara dapat mengirim ke pertanyaan di grup WA atau di Google Classroom yang sudah saya sharekan. Silakan Anda mengikuti kelas saya di Google Classroom. Ya, mengumpulkan tugas dapat di sana. Masa depan gereja penuh harapan dan kebahagiaan akan terjadi pada waktu gereja diangkat sebagai mempelai perempuan tak bercacat, diubahkan dan diberikan tubuh baru. Nah, mengenai ini ada tugas khusus yang nanti akan dikerjakan oleh seseorang dan menampilkan presentasi kurang lebih berapa? 20 menit ya. Ya, dalam presentasi. Semua Anda akan kirimkan presentasi Anda di Google Classroom. Kita akan mengikuti Google Classroom secara bersama-sama nanti. Kemudian kehidupan doa orang beriman terarah, ya, semakin terarah. Kita memiliki arah kehidupan iman, ya. Kemudian mendorong kita penyelidikan tentang nubuatan mengarah pada kehidupan dua orang percaya dengan mengetahui arah gerak Allah. Jadi dari nubuatan kita menemukan maksud, tujuan, hati Allah, kehendak Allah itu seperti apa. Kalau bukan dari nubuatan, mungkin kita tidak mengerti rencana dan kehendak Allah, ya. Kemudian bagian yang terakhir dalam pentingnya menafsirkan nubuatan ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu misteri Israel tersingkap melalui nubuatan. Sampai sekarang orang masih berdebat bahwa bagaimana masa depan Israel di masa yang akan datang. Saya kira Alkitab menjabarkan secara jelas. Kalau Anda baca di dalam Roma pasal 11 di sini, ya. Coba saya minta jadi tugas Anda. Ini tugas pertama. Anda akan menyelidiki bagian Roma ini pasal 11 ayat 22 sampai 26. Ya, ini 25 tapi Anda coba selidiki dari ayat 22. Ini akan menjadi tugas saudara, tugas yang pertama ya untuk hari ini. Anda akan membuat tugas ini dengan satu tema, ya, sistematisasi Israel dan gereja masa kini di masa yang akan datang. Artinya begini, di situ Anda akan melihat Israel itu sampai di mana, kemudian bagaimana Israel, dan juga kita bangsa atau gereja kelihatan dalam Roma pasal 11 ini. Ya, setiap orang akan membuat tugas masing-masing, membuat skema, semacam skema nasib bangsa Israel di masa yang akan datang itu seperti apa, ya, bahkan sekarang seperti apa. Ya, itu tugas yang pertama. Selanjutnya, hukum-hukum utama penafsiran nubuatan. Melalui video ini saya tidak lama, rencana hanya 20 menit ya. Mudah-mudahan bisa 2 menit, kalau tidak kita 5 menit lagi. Hukum utama penafsiran nubuatan. Dalam menafsirkan nubuatan, yang pertama diperlukan penafsiran literal, yaitu hasil pengamatan terhadap cara Allah menyatakan dan mengenapi wahyunya langsung dan sesuai dengan apa kata teks Alkitab, ya. Perjanjian Baru tidak mengenal cara lain dalam menggenapi nubuatan PL kecuali secara literal, sehingga penafsiran literal adalah penafsiran yang mengikuti pola penafsiran nubuatan dalam PL yang telah digenapi. Kemudian berikutnya, harmoni dengan nubuatan lain. Saya kira semua nubuatan merupakan konstruksi bagi nubuatan yang lain, sehingga dia saling mendukung. Ya, tidak boleh ditafsirkan secara sendiri atau mandiri. Dia harus disejajarkan, disesuaikan dengan teks-teks yang lainnya. Ya, itu adalah prinsip dari penafsiran nubuatan.
Kemudian unsur waktu dalam nubuatan. Peristiwa yang barangkali terpisah waktu penggenapannya bisa disatukan ke dalam satu nubuatan. Misalnya kedatangan Kristus pertama kali dan kedatangan Kristus kedua kali. Seringkali ada nubuatan di PL ya, yang menubuatkannya itu satu tetapi memiliki dua pengertian nubuatan. Ya, meskipun ternyata ada dua bagian yang saling terpisah jauh. Nah, dan kadangkala peristiwa di PL ditempatkan sebagai saling berdampingan. Namun kenyataannya digenap secara berjauhan. Dari KKPK sekarang ke KKKK itu sangat jauh sekali, saja ada 2000 tahun ya. Kemudian perspektif dari nubuatan ya. Nampaknya ada beberapa nubuatan tersendiri, misalnya seringkali secara bersama menunjuk pada suatu penglihatan besar sehingga harus dikelompokkan dalam satu visi besar. Nah, saudara, nubuatan-nubuatan tentang masa yang akan datang itu perlu penyelidikan yang sungguh-sungguh terhadap bagaimana kita memiliki hukum-hukum penafsiran nubuatan itu. Berikutnya, jangan melupakan masalah aspek gramatikal. Artinya dari sisi tata bahasa, struktur teks itu perlu untuk dilihat, diperhatikan, diketahui ya. Dengan analisa gramatika ini dilakukan supaya tidak kehilangan arti yang sebenarnya dari sisi gramatikal. Berikutnya, perspektif sejarah. Anda bisa membaca latar belakang nabi dan nubuatan haruslah diperhatikan. Contoh, mengapa Yesaya menubuatkan tentang masa eskatologi ya. Yang pertama, ada satu kebenaran di situ. Contoh misalnya Yesaya pasal berapa itu tentang rusaknya bangsa-bangsa ya. Tuhan akan melawan semua bangsa. Kemudian pada akhirnya Tuhan akan menunjuk seorang yang bernama Mesias. Kalau kalian baca pasal 9 Yesaya 10 pasal 11 ya, situ dijelaskan bahwa latar belakang Yesaya dalam kehidupan masyarakat itu menentukan ya, ada kultur, ada sejarah, ada situasi yang terjadi ketika Yesaya hidup, sehingga muncullah satu tulisan perspektif sejarah tentang bagaimana kerinduan Israel supaya terlepas dari penjajahan itu. Ya. Yang berikutnya, berpusat pada Kristus. Seluruh nubuatan itu mengacu atau merujuk kepada Kristus, baik itu nubuatan PL maupun nubuatan PB. Ya, sekalipun PL mengacu kepada Mesias di masa yang akan datang sebagai raja. Ya, sebagai orang yang diurapi menjadi raja di Israel. Kemudian the law of double reference, yang berarti bahwa dua peristiwa yang kejadiannya terpisah oleh waktu yang jauh bisa dinyatakan dalam sebuah nubuatan. Ini terjadi karena seorang nabi memiliki pesan untuk orang pada masanya dan sekali pesan di masa yang akan datang. Seperti itu tadi ya, Yesaya, ya, Daniel juga menyampaikan demikian. Kemudian bersifat konsisten. Suatu metode haruslah digunakan secara konsisten dalam penafsiran nubuatan. Sehingga jika kita menggunakan penafsiran literal atau normal ini ya, perhatikan di slide itu, maka tetap kita menggunakan penafsiran yang literal dan normal ya. Sehingga tidak ada kebingungan, tidak ada kerancuan atau akhirnya salah tafsir. Seorang penafsir, pengkhotbah dan pengajar firman Allah yang mengerti bahwa firman Allah yang dinafaskan Allah adalah tanpa salah dalam teks aslinya. Ya, oke, saya kira apakah saudara ada pertanyaan tentang materi kita ini? Ya, saya kira mungkin demikian dulu yang dapat saya sampaikan mengenai paling tidak Anda sudah
saya katakan pertemuan kedua, pertemuan ketiga kita gabungkan dalam satu slide ini ya. Tugas pertama tadi Roma pasal 11 ya. Tugas pertama. Ya, kemudian tugas yang kedua, saya minta Anda berasal RPS ya. Anda menjelaskan satu saja nubuatan dalam PL tentang eskatologi. Kemudian Anda uraikan dalam satu ketikan, ya kemudian Anda kirim. Jadi dua itu tugas yang Anda harus kerjakan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap pertemuan ini mewakili dua tugas saudara sekaligus, yaitu pertemuan kedua dan pertemuan yang ketiga. Jadi saya anggap ini kita sudah melakukan 3 pertemuan tugas ya. Oke, silakan. Terima kasih atas perhatian saudara. Maafkan segala kekurangan kondisi situasi ya. Semoga anda semua dalam keadaan sehat ya, tersenyum ya, dan berbahagia ya. Silakan aktif di WA ya. Ada pertanyaan, ada situasi yang perlu kita diskusi, silakan ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.